Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam session video saya kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membawakan testimoni dari hasil wawancara ketika saya live di TikTok kemarin ya. Baru ini sempat saya tayangkan. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi teman-teman. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan buku ini, ya, ayo segera didapatkan ya, karena persediaannya cukup terbatas dan permintaannya sangat banyak. Ya, jadi teman-teman sekarang sudah bisa membeli buku ini ataupun mendapatkan buku ini dengan cara bayar di tempat ataupun sistem COD, dan bisa juga gratis ongkir. Tapi caranya teman-teman harus mengordernya lewat TikTok Shop. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi TikTok di handphonenya. Lalu kemudian jangan lupa untuk memfollow akun TikTok saya di muflismarsal1201. Nah, di TikTok Shop saya itu ada 4 produk, diantaranya ada ini, ada tasbih digital, ada tasbih digital yang kecil, dan satu lagi ada kaos. Oke, sebentar saya mau mengiklankan ini. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, silahkan gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan buku ini dengan cara gratis ongkir dan bisa bayar di tempat. Begitu juga dengan ini. Dan sekarang ada teman-teman, kalau teman-teman ingin kenang-kenangan mendapatkan kaos seperti ini, coba lihat. Kaosnya bagus kan? Nah, kalau dibuka seperti ini tampilannya. Tuh. Nah, ini kaosnya juga lembut banget, kayaknya secantik ini teman-teman, kayaknya lembut dan halus. Bahannya juga sangat lembut, warnanya juga alami enak juga dipandang begitu. Jadi kalau teman-teman memang betul-betul suka dengan video-video saya dan juga sangat interesting dengan ajaran-ajaran saya selama ini di YouTube atau di mana, teman-teman kayaknya rugi deh kalau nggak pesan kaos ini. Nah, ini juga bisa didapatkan di TikTok Shop saya, ya. Pastikan juga teman-teman sudah install aplikasi TikToknya dan bisa didapatkan dengan gratis ongkir dan juga bayar di tempat. Oke, bisa dapatkan gratis ongkir dan bayar di tempat. Tapi kalau teman-teman dari Indonesia, dari luar negeri, misalnya Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, yang juga ingin mendapatkan kaos ini, caranya gampang banget ya. Bisa juga kok mendapatkan kaos ini. Kan enak tuh, misalnya pas lagi jalan-jalan di Hong Kong, lagi liburan tuh di taman-taman di mana, tiba-tiba ada temen yang pakai baju ini, kan? Wah, kan kayaknya surprise banget kan. Bisa juga promosi untuk mendapatkan mereka tentang salawat, kan gitu. Nah, saya tunggu ordernya ya. Saat ini tersedia stoknya 15. Yang XL ada 14 ya. Kemudian yang L ada 2. Kemudian yang 2XL ada 2 juga ya. Silakan langsung diorder. Dan ini bisa untuk cewek cowok. Laki-laki perempuan bisa. Jadi kaos cewek walaupun dia pakai tangan pendek, tinggal pakai mindset aja. Tinggal tambahin kain di sini, mindset sedikit gitu. Oke, dan saya juga order dari Malaysia, dari mana-mana. Teman-teman dari Malaysia yang juga banyak ngefans dengan saya, yang banyak peminat saya di Malaysia sangat banyak. Saya yakin mereka juga suka dengan baju ini. Anda jangan juga sampai tidak punya kaos ini, ya. Tolong, jangan sampai Anda tidak punya kaos ini. Sangat rugi banget, rugi sekali, ya. Oke, saya tunggu semua ordernya, baik buku, tasbih, buku ini bisa didapatkan dengan gratis ongkir dan dibayar di tempat kalau Anda order lewat TikTok Shop saya. Tapi kalau misalnya Anda tidak mengerti bagaimana cara ngorder lewat TikTok Shop, ataupun Anda yang di luar negeri, bisa order semua ini lewat WhatsApp. Nanti saya akan berikan WhatsAppnya di sini di bawah video. Untuk link TikTok Shopnya saya akan berikan di kolom deskripsi di bawah video juga. Oke, atau kalau misalnya nggak ngerti juga, nggak apa-apa, hubungi saya lewat WA tadi. Nanti saya ingin belinya lewat TikTok, minta linknya, saya kasih linknya nanti. Oke, sampai jumpa teman-teman. Silahkan saya tunggu ordernya ya, dan silahkan teman-teman bisa mendengarkan testimoni berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pikir panda gemoy itu cowok, nggak taunya cewek. Iya, namanya itu kan nama cowok tuh, panda. Saya punya temen namanya panda cowok gitu. Oke, halo. Iya, halo. Iya, boleh Mbak dikenalkan namanya dan sekarang tinggal di mana? Saya namanya Misria. Saya tinggalnya di Jakarta Selatan, cuma asli Jawa Timur saya. Oke, Mbak, cerita dong tentang kisah keajaiban salawatnya, dari awal mengenal salawat sampai kemudian mengalami kisah keajaiban.
pertama saya kenalan sholawat itu dari Ustadz Yusuf Mansur, itu masih sholawat biasa yang saya kenal. Terus tahun 2018 saya berkenalan di channelnya Pak Ustadz. Pak Ustadz itu masih nge-share WA dan masih bisa balas WA. Gitu. Saya juga masih aku masih terakhir tuh disuruh sedekah ekstrim sama Pak Ustadz. Oh iya, Lalu saya Mbak waktu itu pernah WA saya di zaman itu tahun 2018. ya, masih bisa dibalas tuh. 2018 belum rame itu kan. Iya, oke. Terus gimana akhirnya Mbak ngamalin? Kan itu sedekahnya kan disuruh 1.500.000. Terus kebetulan saya cuman sanggupnya 750 kan. Sebentar lah, emang saya nyuruh harus sedekah segini? Kan saya nggak tahu, maksudnya saya suruh sedekah kan bukan sedekah ke saya ya, nanti orang salah paham, dikirain ngomongin harus kasih uang ke saya, enggak ya? Enggak, jadi ceritanya tuh awalnya saya curhat soal kayak saya melakukan sholawat iya, terus saya melakukan sedekah, ternyata Allah ganti berkali-kali lipat. Terus Pak Ustadz itu menyarankan, coba kamu ekstrimkan kayak gitu untuk sedekah. Nah, kebetulan kan saya juga ngedengerin videonya Ustadz soal yang nggak punya uang sama sekali, tiba-tiba dapat uang 100.000 dari tukang pijet. Oke, terus saya nyoba sedekah 750. Di waktu itu pas Mbak sedekah 750, waktu itu uang Mbak ada berapa total uangnya? Enggak ada lagi karena itu uang terakhir. Jadi semuanya disedekahin. Tinggal 10.000 kalau nggak salah. 12.000 atau 10 gitu, lupa. Terus yang 750 dikasih kemana atau dibeliin apa gitu? Itu 750 aku kirim ke kampung, suruh beliin, karena waktu itu Ramadan. Suruh beliin Al-Qur'an sebagian, terus suruh kasih janda-janda yang udah tua di sekitar rumah kayak gitu. Nah, terus setelah itu Mbak berapa lama merasakan keberkahan dari sedekah dan salawat itu? Enggak lama sih, itu awal bulan mau menuju Ramadan. Terus tanggal pertengahan bulan Ramadan itu kan aku minta cuti pulang. Pulang ke bos. Dan saya tuh kalau dihitung orang baru kerja mah nggak bakalan dapat yang namanya THR. Kalaupun dapat mungkin 300.000, orang berapa bulan cuman. Iya, oke. Terus tiba-tiba saya dikasih gaji 5 juta. Terus tiba-tiba dikasih lagi 5 juta THR-nya. Wow. Terus dikasih lagi 2.500.000, tapi 500-nya itu berupa tiket pulang sama nah gitu. Terus Mbak nggak nanya, nah, itu ini nggak salah kasih nih, nggak kok saya dapat THR sebanyak ini gitu, nggak nanya gitu ya? Nggak bisa ngomong Pak Ustadz, orang selama ini saya mau punya gaji 5 juta aja susah, itu pun dapat gaji 5 juta karena keberkahan sholawat, terus tiba-tiba berkali-kali lipat ya cuman bisa menganga. Oh ya, ada kalau di Jawa Tengah, Mbak Tengah tadi di mana? Di Jawa Tengah ya, di mana? Saya Jawa Timur, cuma stay di Jakarta Selatan kan merantau. Kalau di Jawa Timur, di Jawa itu mungkin UMK, upah minimum kota itu masih rendah ya, belum tinggi seperti di kota-kota besar ya gitu, di Jakarta di mana? Rendah banget. Saya aja mengimpikan gaji 3 juta, ini dapatnya lebih. Kalau gaji orang normal di sana yang rata-rata di sana, upah minimum kota di sana berapa yang normalnya? Zaman itu sih sekitaran 1 jutaan. Oh, kalau rata-rata gaji orang 1 juta, kalau Mbak dapat 5 juta tuh udah luar biasa ya kalau gitu. Aduh, kayak gimana, istimewa banget lah. Terus itu Mbak maksudnya bekerjanya mah karena posisinya strategis, misalnya kayak di HRD atau di mana, atau memang posisinya apa? Di operator atau apa? Nah, operator plus ngadmin juga. Cuman kan kebetulan karena saya awalnya sih medit nih, bosnya medit banget karena kan kebetulan orang luar gitu, medit banget. Medit itu apa sih artinya? Cuman medit? Saya ya. Apa itu artinya medit?
Apa itu artinya medit? Medit itu ya, pelit, pelit, Oh, pelitnya pelit. minta ampun. Iya, 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 iya. Oh gitu. Terus itu awal bekerja Cuman langsung dikasih segitu uangnya, gajinya, nggak misalnya dari awal dulu rendah dulu baru naik 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 gitu, nggak gitu? awal itu ya gaji normal 3 juta plus ya main lain-lainnya. Cuman aku merasa ini kalau 3 juta segini nggak bersih ya sama aja dong, paling mentok-mentok 2.500.000. Kok ini kayaknya orangnya pelit ya, kataku. Kok dikit-dikit perhitungan uang, kayak takut banget kalau ini uang. Akhirnya saya yakin saya ada di sini karena keberkahan sholawat. Harusnya orang ini bisa royal sama saya karena sholawat. Akhirnya saya sholawatin terus saya sering bohong, bilangnya mau ke toilet, mau BAB, ternyata saya sholat duha, curi-curi waktu. Tapi dia nggak tahu. Terus nggak tahu. Oke, terus? Terus saya itu nggak lama dari sering saya sholawatin, saya sebut namanya orang ini, si fulan siapa. Ini uang saya yang gaji ini full, bersih. Terus kalau semisal diajak jalan kemana atau diajak belanja gitu, pasti saya suruh ngambil kebutuhan saya. Terus ya intinya tuh dompet saya tidak pernah terbuka. Jadi gitu. dompet dia selalu menganga. Terus kalau hari weekend selalu dibawa. Jadi Pokoknya sampai diiriin sama teman-teman kerja yang lain. Iya, biasalah dunia kerja kayak gitu. Apa istilahnya, Mbak dapat gaji tapi itu juga utuh ya, nggak digunain ya? Iya, karena saya gini mikirnya, gimana caranya saya bekerja, dapat tempat tinggal juga, dapat pokoknya bersih gitu. Terus ini jujur saya tuh ngerasa ini enak banget ya, dompet saya tidak menganga, tidak keluar kayak gitu. Itu pun saya pengen bakso pinggir jalan itu susahnya minta ampun, karena jarang, paling gini. Saya juga pernah nangis gara-gara waktu itu kerja di radio dalam, kehujanan, pernah jatuh dari motor, ketabrak motor. Saya sampai nangis, ya Allah, saya sendiri merantau di sini di kota, ya Allah, kata aku. Saya pengen sekali saya gimana caranya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Terus setiap kali ada mobil lewat saya sholawat. Nggak taunya Allah tiba-tiba kasih pekerjaan, gajinya sesuai yang aku harapkan. Terus berangkat perginya selalu bareng bos. Terus kayak jadi kaki tangannya bos gitu. Terus ya semuanya lah. Jadi kayak difasilitasin mulai dari urusan perut, bahkan ulang tahun saya yang dispesialkan tuh sama bos saya kayak gitu, sampai dikasih kain yang terbagus di Majestic kayak gitu. Tuh kan kain-kain bagus dan mahal di sana. Aduh, saya nggak bisa ngomong lah. Ini keajaiban yang tahun 2018 ya. Belum keajaiban tahun 2010. Kalau yang 2018 itu berupa pernikahan. Terus 2019 ini biasalah mulai diuji lagi sama Allah. Panennya itu saya tuh kadang iseng gitu. Ya Allah, ini bagus banget. Gimana ya rasanya kalau megang emas batangan? Ini kalau 1 gram tuh rasanya seperti apa ya? Kalau 5 gram seperti apa ya? Nggak lama Allah tuh mampukan saya buat konten tiba-tiba dapat dari AdSense kayak gitu. Konten di mana? Tapi di YouTube, dia di media sosial yang lain, konten di mana? Awalnya sih iseng-iseng buat YouTube, gara-gara ibu saya tuh gini, saya nggak mau tinggal sama kamu kalau kamu masih ngontrak. Nanti kalau udah kamu punya rumah boleh aku tinggal di sini gitu. Rasanya nangis, rasanya kayak diiris hati aku. Habis itu setelah ngomong kayak gitu, saya nyobain belajar otodidak, nge-YouTube. Nggak tahu apa-apa sih, nggak jalan aja tuh. Tahun 2019 itu masih zong. Pas tahun 2020 ternyata aku dapat
dari situ tuh berapa ya, 2.500.000 gaji pertamaku. Habis itu lanjut ke berikutnya itu 6.500.000. Habis itu saya mencoba beli yang namanya apa itu, emas batangan. Nah, di tahun 2021 ini ada adik saya datang ke kota cari kerjaan. Saya bingung juga mau ngasih kerjaan apa. Kebetulan ada tawaran dari teman-teman untuk ngebantuin urusan YouTube. Nah, adik saya aku fasilitasin. Akhirnya nih emas batangan yang saya punya satu-satunya nih, saya digadein sama saya di apa itu? Digadein di Pegadaian Syariah. Yang apa akad syariah. Habis itu dari segitu tiba-tiba membeludak permintaan. Yang awalnya cuma 1 customer tiba-tiba jadi 5. Dan saya bingung mau dapat duit dari mana buat beli HP lagi gitu. Permintaan apa nih? Permintaan apa enggak? Permintaan apa? Beli emas atau apa? Bukan, permintaan ini customer untuk dikerjakan YouTube-nya, cuman kan harus pakai banyak HP. Terus HP saya itu cuma 4 biji. Itu pun gitu, udah dikasih ke adik saya disuruh kerjain. Ada channel YouTube orang kita yang ngerjain gitu maksudnya? Iya, jadi ada kan permintaan luar negeri kayak gitu. Terus saya tuh disuruh ngerjain pekerjaannya dia kayak gitu. Mau nggak mau saya kerjain kayak gitu. Terus setelah itu setelah saya gade emas itu kan cuman dapatnya berapa, dapat 3 HP aja pas beli second itu pun masih kecil-kecil. Terus saya mikir gini, ini pendapatannya ternyata lumayan ya kataku, hampir seperti gaji AdSense juga kataku. Terus coba investasi gitulah, 1 bulan minimal beli 2 HP atau 3 HP lah, gimana dapatnya uang sedikit tapi dapat banyak HP gitulah. Akhirnya nggak lama sering investasi sedikit HP. Saya baru sadar HP yang ada di rumah itu adalah HP pada tahun 2013 yang saya pengenkan sampai tahun saat ini gitu. Kok HP itu ada di sini semua gitu. Jadi saya kaget, apa ini maksudnya Allah sekalinya ngasih langsung digerojok kayak gini, HP-nya banyak banget kayak gitu saya. Jadi terus itu dari HP tuh tiba-tiba karena adik saya sudah nggak kuat kewalahan, nambahlah karyawan jadi 5. 5 kerjalah di rumah. Habis itu saya nggak kerasa kalau saya tuh dalam sehari itu 700 bersih berapa lah gitu masuk ke saya itu, jadinya pas udah hitungan akhir bulan itu nyampe 2 digit itu 18 juta. Cuman gaji itu pokoknya bersih itu saya bisa beli emas batangan yang 10 gram yang awalnya saya idam-idamkan gimana rasanya megang emas batangan itu rasanya gimana gitu. Cuman ngayal gimana rasanya megang emas batangan 10 gram tuh rasanya gimana. Ternyata Allah tuh mampukan saya beli emas yang 10 gram. Lah kok ya Allah cuman dalam waktu 1 bulan gitu. Masya Allah. Oke. Jadi Mbak sekarang masih usaha yang itu tadi masih berjalan ya? Masih karyawannya udah nambah atau masih tetap 5? Kebetulan tuh pas biasalah dalam rumah tangga tuh kan pasti ada pahitnya. Tiba-tiba saya ada masalah. Ya bukan orang ketiga lah, tapi intinya masalah. Saya nggak bisa ceritain aibnya suami saya. Intinya tuh langsung kayak bikin saya down. Dan itu rasanya aku udah nggak mau ngapa-ngapain. Terus saya pecatin semua, saya berhentiin semua kerusakan saya. Terus HP-nya saya jualin semua. Saya kayak orang frustasi gitu lah. Kayak frustasi. Lama sekali. Tiba-tiba saya mulai mau bangkit. Tapi udah kayak nggak punya energi. Adik saya juga udah saya pulangin juga. Terus habis itu saya mulailah bangkit, minta Allah tegarkan saya, ya pokoknya minta lah kayak gitu, minta jalannya gimana caranya saya itu
berdamai sama diri saya, bisa menyikapi sebuah masalah, bisa dewasa dengan masalah kayak gitu. Karena kan kebetulan saya nggak bisa curhat sama orang tua. Saya istilahnya kan saya tipe introvert gitu. Jadi saya bingung kalau mau curhat sama orang kayak gitu. Oke. Setelah itu saya nyoba iseng-iseng main TikTok. Main TikTok. Terus kebetulan saya itu banyak beberapa akun TikTok. Sama saya mikir, bisa nggak sih TikTok salah satu bisa ngasilin gitu. Ada buku lewat nih, bukunya tuh lewat berseliweran, namanya tentang rahasia keutamaan surat Al-Quran. Saya penasaran banget, cuman ngelihat harganya lumayan, sedangkan saya nggak megang uang kayak gitu kan. Terus saya mau minta suami juga nggak enak kayak gitu. Terus saya mikir gini, ya Allah, jadi sambil lewat di FYP itu, ya Allah, saya pengen buku ini, saya pengen sekali, ya Allah, penasaran isinya itu apa ya Allah. Terus saya yakin dengan sholawat saya bisa dapetin ini buku gitu. Dengan sholawat saya bisa dapetin ini buku gitu. Tiba-tiba saya iseng ngirim sampel, tiba-tiba diterima. Itu saya kegirangan lah, karena ini selama di akun yang pertama aja aku sering ditolakin minta barang gitulah, barang sampel untuk dijualin lagi ke orang-orang, dipromosikan kayak gitu. Ini kaget saya, apalagi ini buku yang saya pengenkan sampai diselawatkan gitulah. Akhirnya dikirimlah, dan pas saya langsung buatin VT, karena kan tugasnya harus buat VT sama nge-live-in barangnya kan, sebagai bentuk kerjasama gitu. Langsung FYP dan laku langsung 15 biji, dan saya kaget. Orang saya nggak lagi nge-live, cuman buat VT aja, itu pun VT-nya cuman 15 detik kayak gitu kan. Dan itu saya kaget, Masya Allah, kata, ini luar biasa sekali. Ini yang tahun sekarang lah ya, keajaiban yang ini tahun sekarang. Terus setelah itu saya coba-coba, dan alhamdulillah tiba-tiba saya tuh dapat notifikasi komisi. Ya alhamdulillah lah, lumayan lah kayak gitu. Ya meskipun tidak segede tahun 2021, tapi alhamdulillah lah kayak gitu. Sampai sekarang banyak lah di sini sampel orang yang harus saya promosikan juga. Terus yang kejadian yang paling terbaru dan baru kemarin, itu ceritanya gini. Di sini hujan. Hujannya tuh sama petirnya. Awalnya sih saya sama hujan tuh nggak takut-takut sekali, cuman petirnya tuh kayak menyambar-nyambar gitu ke dalam, apa ya, kilat-kilatnya itu loh nyambar ke dalam gitu. Jadi saya ketakutan, tiba-tiba bocor nih atap, bocor yang awalnya nggak ada bocor tiba-tiba bocor. Jadi saya ketakutan, apalagi berdua sama anak kayak gitu. Saya takut, tiba-tiba saya langsung menerima ini hujan. Ya Allah, makasih ya Allah. Saya meskipun di dalam rumah masih dikasih rezeki hujan. Akhirnya hujannya masuk ke dalam rumah. Jadi saya terima nih, hujan masuk ke dalam rumah. Saya terima ya Allah, hujannya masuk ke dalam rumah. Tapi jadikanlah hujan ini hujan yang berkah ya Allah, yang membawa kebaikan. Jangan sampai membawa keburukan. Dan tolong ya Allah, lindungilah tempat tinggal saya sama orang-orang di sekitar saya ya Allah, rumah-rumah di pinggir-pinggir sekitar ya Allah, kata saya. Ya Allah, saya takut ya Allah, ini petir, hujan, gak ada orang, saya bingung ini kalau banjir gimana ya Allah, tolong ya Allah, tutup ya Allah, tolong, kata. Terus saya saking takutnya itu, saya langsung teringat sama ayat kursi. Langsung lah. Ya kebetulan saya pernah juga, saya ditolong sama ayat kursi, terbebas dari yang hampir pernah saya mau diapa-apain sama laki-laki. Saya terbebas dari laki-laki itu gara-gara ayat kursi juga. Nah kebetulan ini saya ketakutan, sama ketakutannya waktu kayak gitu, cuman bedanya kan takut sama petir. Saya ketakutan, saya baca ayat kursi sampai 100, nggak nyampe 100. Saya tanpa sadar kalau ini air udah berhenti.
Akhirnya atap yang awalnya bocor udah dapat setengah ember, tiba-tiba itu nggak bocor, padahal di luar tuh masih hujan gede gitu. Nah, saya kaget lah, kemana airnya, kok nggak netes lagi. Iya. Ya Allah. Dan kebetulan saya tuh lagi ngamalin sholawat Jibril tuh 25.000 gara-gara yang Pak Ustadz ngomong kayak gini, mustahil kalau ngamalin puluhan ribu nggak mengalami perubahan hidup tuh mustahil. Itu kata-kata itu ngiang-ngiang di telinga kok. Ini kenapa? Terus yang lucunya tuh wajahnya itu lah langsung kayak ngablak di depan muka saya. Mustahil gitu. kayak saya tuh dikata-katain gitu. Mustahil kalau dalam hitungan bulan ngamalin 20-an ribu sholawat gak ngalamin perubahan hidup gitu. Ya Allah, ini kenapa? Dari gara-gara itulah saya mulailah sholat tahajud, mulailah saya setar. Cuman di hari ke-13 saya tuh gagal 25.000, cuman dapat 10.000. Tapi saya tetap lanjut kayak gitu. Gagal atau nggak gagal tetap aja lanjut. Terus dari yang pengalaman 25.000 itu apa keberkahan yang Mbak rasakan? Sudah berapa lama? Sebulan ya? Udah sebulan ya? Belum, baru 13 hari. Oh, 13 hari itu. Kalau 13 hari belum terasa ya? Belum ada rasanya ya? Ada sih, 13 hari ada. Mulai tiba-tiba buku yang katanya mahal harganya 160, saya bisa closing sampai 2. Ini katanya teman-teman kan challenge. Siapa yang bisa closingin atau jualin buku ini, buku kitab Mujarrabat, itu dapat apa gitu. Saya tuh insya Allah saya bisa gitu. Tiba-tiba laku 2. Itu laku pas belum live sama live kayak gitu. Kata saya, padahal ini buku paling sulit karena harganya yang mahal. Jadi saya bisa istilahnya bisa kayak orang sales gitu. Gimana sales ngomong? Berarti Mbak followernya udah banyak ya Mbak Panda ini? Berapa followernya? 4.000, baru 4.000. Oh gitu, ya Masya Allah. Oke. Ya itulah keajaiban dari tahun 2000 inti. Ayah, aku lupa. Saya juga udah beli motor berkat di tahun 2021. Belinya cash atau jadi, gimana? Cash. Saya nggak mau ngeriba, takut. Gimana ceritanya? Ya itulah keajaiban saya mulai dari tahun itu mengenal sholawat itu saya tahun 2017 mengenal sholawat. Tapi kenalan sama Pak Ustadz itu tahun 2018. Ya kalau di total sih banyaklah keberkahan dari sholawat kayak gitu. Cuman yang belum terkabul itu cuman ada 3. Emang sih gede Pak Ustadz jumlahnya. Istilahnya kalau bener kata Pak Ustadz, pengennya yang gede tapi sholawatnya 5.000, 1.000. Itu pelit gitu. Itu kata-kata Ustadz, aku jadi inget kata-kata Ustadz terngiang-ngiang. Iya. Apa sih, boleh tuh nggak hajat yang bisa kalau misalnya mau ngasih tahu, tapi kalau nggak ngasih tahu pun nggak apa-apa juga. Apanya? Hajat yang belum tercapai itu, hajat yang belum terkabulkan. Hajat yang saya belum tercapai adalah keinginan ibu saya, yaitu rumah. Jadi sebenarnya doa saya itu, saya kenapa pengen punya rumah itu, pengen tinggal bareng karena kebetulan hidupnya kan jarak jauh. Ibu saya di kampung, saya di sini. Saya pengen sekali punya rumah itu, biar saya tinggal bareng, bisa ngerawat kayak gitu. Apalagi ibuku tuh tinggal satu-satunya kayak gitu. Ya memang sudah menikah kayak gitu, cuman iya kapan lagi kayak gitu saya ngerawat kayak gitu, karena apalagi saya seorang ibu gitu, gimana rasanya ngerawat anak dari kecil kayak gitu, sedangkan ibu saya udah tua. Gimana caranya saya ngerawat orang tua saya sampai nanti akhir gitu. Jadi intinya saya doanya gini, kalau doa saya belum ke langit, saya tuh pengen Allah melangitkan doa ibu saya gitu, ngabulin doa ibu saya gitu. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Mbak ya. Tadi katanya ada 3, terus itu 1, yang 2 lagi? Tadi ada 3 hajat, ada 3 hajat yang saya belum dikabulkan Allah katanya.
kata Mbak tadi ya. Yang kedua itu saya pengen umroh sama suami saya. Saya pengen berselawat langsung di makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan dikabulkan. Kalau yang ketiga, ya, saya pengen punya warung sembako karena ibu saya tuh pengen pengen buka usaha, tapi ibu saya nggak ada modal kayak gitu. Tapi saya belum ada modal, istilahnya belum bisa ngwujudin. Itu cuma 3 itulah yang belum tercapai. ya, mudah-mudahan Allah dalam waktu dekat mengabulkan doa-doanya ya, Mbak. Amin. Oke, Mbak siapa tadi, yang lupa share namanya? Ya, yang tahunya Pandai Gemoy aja. Mbak siapa tadi namanya? Nama saya Misria. Mbak Misria. Oke, makasih banget lah sudah menceritakan kisahnya. Mudah-mudahan yang mendengar semua ini menjadi terinspirasi dan semakin kuat keyakinannya dengan selawat. Ada pesan-pesan nggak Mbak sama teman-teman yang dengarkan? Pesan saya sih, jangan menuntut, jangan memikirkan sholawat yang sudah kita baca. Sholawat aja terus. Kalau kita lagi mikir gimana caranya, kita tuh nggak mikir, selalu berselawat dan selawat. Nanti tanpa kita sadarin hajat-hajat kita, keinginan kita itu terkabul dengan sendirinya. Jangan nuntut, karena semua ada waktunya. Kita juga nggak tahu berapa tebel dosa kita. Kalau dosa kita tebel lah, Allah aja masih mau menghapus dosanya melalui selawat lah. Kita buru-buru, apalagi selawatnya sedikit kayak gitu. Bener kata Ustadz, Yeah. mintanya gede, selawatnya 1000, pelit gitu. Oke, makasih Mbak ya. Semoga berkah ya. Ya, Semoga. terima kasih. Iya. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi testimoni dari Mbak Misria ya, dimana tadi saya lupa menceritakan tentang keajaiban selawat yang dirasakan, mulai dari bisa beli motor cash, mulai dari awal mulai 2018 ya, gajinya yang UMK-nya di Jawa Timur aja katanya di zaman itu masih 1 juta, dia sudah punya penghasilan 5 juta yang berlipat-lipat gitu. Luar biasa itu dengan keberkahan selawat. Dan walaupun meski beliau sudah gajian, tapi nggak pernah uangnya terpakai, masih bisa selalu ditabung duitnya. Luar biasa. Semoga berkah, semoga Allah mewujudkan keinginan Mbak Misria tadi yang belum terkabulkan. Oke, teman-teman yang lain kalau misalnya mau ada testimoni bisa ya. Mungkin kalau saya ada waktu saya akan di sini, tapi next time juga bisa. Oke,